Pak Abu Dr. Mengku Masrul Edi, Profesor Sari Jalabas, dan Pak Afas atas kehadiran pada hari ini. Dan yang ingin saya sampaikan adalah kegantungan yang terjadi di akhir-akhir ini adalah soal RKS ini. Dan kita hampir setiap hari kita melihat bahwa persoalan yang disampaikan adalah ingin mengembalikan konvensional ke Aceh ini. Ini kan menurut kita sia-sia, dan ini berarti seperti Pak Mas bilang tadi mengajak perang juga nih sama semua pihak. Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dokter, mungkin yang berpengalaman sebagai gubernur, jika ada pemimpin-pemimpin yang membangkitkan semuanya untuk mengembalikan sesuatu yang sia-sia tadi, apakah itu patut dipertahankan? Atau apa yang harus kita berikan argumentasi pada hari ini agar mereka yang membuat wacana atau yang seperti Tengku Mas Rudang tadi, oknum yang mengajak masyarakat dengan terang-terangan untuk mengizinkan kembalikan konvensional, apa harus kita bersikap pada mereka itu? Apakah harus kita bilang bahwa mereka jangan ada di Aceh lagi, atau jangan memimpin Aceh kalau memang dia pemimpin? Kalau dia bukan pemimpin, ya mungkin kita bilang silahkan tunggu di Medan aja. Karena kalau seandainya keistimewaan yang luar biasa diberikan Allah kepada kita ini kita sia-siakan, kita samakan dengan provinsi lain, ini juga gak ada apa-apanya kita Aceh ini. Misalnya konvensional ada di Aceh, syariah ada di Aceh, apa beda dengan provinsi lain? Nah, kita inginkan sesuatu yang berbeda. Darah kabiru Abu Jamun, rame-rame kombatan, rame-rame yang korban jiwa, dapatlah undang-undang 11. Tapi hari ini kita tolak undang-undang 11 itu. Ini aku pikir benar sabok konkret jawaban kita hari ini. Mungkin kawan-kawan dari para pemimpin yang luar biasa hari ini hadir menginginkan satu kata, apakah ini perlu kita ambil sikap cepat? Ada kejadian kedua pihak. Yang pertama yang memerintahkan atau yang mengusulkan, yang kedua yang menjalankan atau mendiskusikan. Jadi yang kita lihat sekarang itu tentang istilah istiqamah. Mereka sudah tahu bahwa itu di Aceh itu harus jadi. Sudah ada kanun tentang syariat Islam. Jadi menyangkut sekut paut yang paling kuat adalah menyangkut keuangan. Kita sudah tadi berulang kali mengatakan, ya, kita jangan mencampurkan antara halal dengan haram. Kita sudah bisa buang itu. Sekarang datang lagi pendapat yang demikian. Yang pertama dalangnya itu. Dalangnya sudah saya sebut tadi. Kenapa bilang bisa terjadi begitu? Ya. Bagi kita secara kasar, kalau dia sudah memang ada di situ, harus keluar dia. Bedanya, tapi itu kan kasar, tidak boleh. Ya. Cuma pengertian yang kita harus berikan tadi sudah dikatakan berkali-kali, ya, Profesor juga sudah mengatakan demikian. Itu yang pertama kita coba, ya, soal pengertian ini. Jangan yang mengusulkan dan yang membuat, ya, tapi setiap ada apa namanya itu spontanitas. Oh, itu juga harus kita revisikan. Jangan demikian. Ini tabang cil ya, tabang cinta dan macam-macam dicil. Kita bawa dia mendung dia. Itu yang kita apa namanya coba memberi. Yang kedua tentang revisi, mungkin kalau bisa ya kita harap kita coba mengatakan janganlah sekarang, ya, biarkan berlalu dulu, ya, apa yang sudah ada. Pikirkan masa-masa apa yang jadi sebabnya, akan terjadi sebabnya, dan sebabnya bukan besar sekali, kecil. Sabah bank, ya, mungkin karena politik dan apa di pihak ada pun, ya, kita tidak pernah tahu itu. Itu dulu yang kita coba perhatikan, betulkan yang itu. Jangan langsung kita, oh kita harus revisi, karena itu sangatlah rugi kepada masyarakat. Betul, terutama sekali masyarakat orang Aceh itu, pemerintah Aceh sudah diketahui oleh orang luar. Mereka ingin juga kenapa di Aceh bisa. Mereka juga sudah menjadi apa, mengikuti apa yang kita buat. Tapi baik dia orang bangka ada yang, ya. Tapi kali ya, gue umum dalam oleh karena sesuatu, oh kita mesti revisi. Kita banci kita yang
Misalkan ada mau surga, yang bahan neraka bijak. Jadi kan pilihan itu yang salah. Ya. Walaupun kita coba untuk masuk surga, kalau tentu kita mendapat surga, beloknya kajian jelas-jelas, kita sudah keluar dari situ, bahan neraka mereka. Jadi yang penting salah. Jangan lupa apa yang berada ya. Jadi yang paling penting itu ya, pesan saya ya, walaupun sudah begitu banyak dibicarakan tentang revisi, tapi jangan tergesa-gesa ya, biarkanlah dulu jalan, cari jalan apa sebabnya yang menyebabkan kita berpikir untuk merevisi, tapi jangan langsung merevisi ya. Ini yang kita harapkan. Biar kita ini latah ya. Begitu ada kata-kata ataupun permintaan dari pihak aktor yang kita terus ingin jalankan ya, walaupun kita tidak ada apa yang aku bayangkan, risikonya kita tidak lihat, dah pikirkan apa risikonya ini ya. Jadi inilah harapan saya sebagai orang tua ya, dan juga sebagai yang sudah pernah duduk di menjabat gubernur, dan waktu saya juga itu timbulnya LKS ya. Maka yang saya harapkan, janganlah tergesa-gesa itu ya, membuat sesuatu yang membuat banyak musuh daripada lawan. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua, karena saya pribadi, mungkin kawan-kawan semua, ini ada yang belum ketemu nih, belum ada jawaban. Yang kami hormati Bu Doto, Pak Furkan, Ustaz Masrul Aidi, dan Profesor. Judul FGD kita hari ini adalah siapa aktor di balik revisi kanun LKS. Judulnya ini menarik karena untuk bisa disampaikan kepada aktor, mungkinkah kita utus Ustadz Masrul Aidi? Tidak mungkin. Atau yang lain, tidak mungkin. Tentunya ini akan disampaikan lewat media, kawan-kawan yang ada di sini, pemberat-pemberat yang ada di sini. Jadi dalam hal ini mungkin sasaran pertanyaan saya kepada Abu dan Ustadz Masrul Aidi. Kedua, kira-kira siapa aktor di balik revisi kanun LKS ini? Harus jelas. Harus jelas Pak Dosi ya? Harus jelas. Kira-kira siapa? Banyakkah, ada kelompokkah, ada satu orangkah? Tapi secara tersirat tadi Abu sudah menyebutkan secara tersirat. Tapi ini kami para wartawan, media-media ini memang ingin menulis bahwa aktor itu tahu, bahwasanya kita itu sudah tahu dia aktor itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira apa pesan Abu terhadap aktor tersebut? Karena kanun LKS ini lahir ketika Abu jadi gubernur. Saat ini mau diobok-obok kanun LKS itu perlu kira-kira apa pesan Abu terhadap aktor tersebut. Juga kepada Ustadz Masrul Aidi, ini bagaimana sikap ulama sekarang. Pada hari ini Ustadz Masrul Aidi sebagai ulama muda mungkin bisa mewakili ulama-ulama yang ada di Aceh. Kira-kira apa sikap ulama sekarang terhadap rencana usulan-usulan untuk merevisi kanun tersebut? Dan ada beberapa hal surat yang disampaikan oleh PJ Pak Gubernur kepada DPRA, mungkin di situ ada beberapa poin yang ingin direvisi. Ini bagaimana kira-kira menurut pendapat baik Abu, baik Ustadz Masrul Aidi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap ini. Kalau bagian referensi kembali ke Prof. Jalisa dengan Dr. Hafaz Sofani. Kalau regulasi kembali ke Abu Doto. Kalau provokasi kembali ke saya.
Makanya bukan provokasi. Iya, provokasi. Jadi kalau berbicara dengan menjawab pertanyaan siapa aktor, secara bahasa aktor itu kan orang yang hanya melakukan sesuai dengan skenario. Terlihat siapa aktor. Yang menjadi misteri, penulis skenario-nya siapa? Sutradaranya siapa? Ya, aktor itu kan ada pelakonnya saja. Jadi pelakon itu ada yang memang berada pada ketentuan, ada yang tidak sesuai ketentuan. Kalau tadi sudah tersebut ada PJ Gubernur, ada Ketua DPRA. Kalau kembali ke kanun LKS, itu di bab 1 ketentuan umum pasal 1 pada poin ke-6 disebut Gubernur adalah gubernur kepala pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini kan bukan gubernur dipilih, gubernur ditunjuk. Jadi tidak memenuhi kualifikasi untuk bertindak atas nama gubernur. Hanya kewenangan. Pertanyaannya, kenapa dia bertindak di luar dari kewenangan? Itu kalau bahasa kami di pemerintahan Kota Media Cekeng, maladministrasi. Salah diubah. Jadi bertindak di luar kapasitas. Dia apoteker tiba-tiba menulis resep obat. Itu salah diubah. Yang kedua, kita juga patut bertanya sebenarnya setelah terungkap, ternyata surat untuk permohonan revisi itu sudah di bulan Oktober. Baru 3 bulan beliau duduk. Enggak dalam japunggung, enggak ngenyum ya. Maka tentu sangat kentara bau bahwa ada skenario di belakangnya. Beliau hanya bertindak sebagai aktornya. Intelektualnya ada di belakang, yang menyusun skenario dan yang mengarah sebagai sutradara. Kemudian yang ketiga, ketika Ketua DPRA juga merespon terburu-buru, dan narasinya itu dengan narasi yang sangat kompleks tadi, sangat nyambung saja. Kita akan tinggal berikan jalan saja ke surga dan ke neraka. Wahyu pemerintah Aceh, pemerintah Aceh paling demokratis dunia akhirat. Neraka silakan. Tidak pernah kita dapati ada pemimpin di dunia ini yang mengarahkan rakyatnya ke neraka. Walaupun pemimpin non muslim, mereka tetap mengarahkan ke surga versi mereka. Tapi hanya kepala DPR Aceh yang tugas silakan mau ke neraka, mau ke surga atau mau ke neraka, itu luar biasa. Maka ini sudah terbaca kemana arahnya. Jadi memang sudah dipersiapkan skenario, dan di dalam ketentuan yang lain harusnya di Aceh yang kita perjuangkan urang PA GAM Pranyemen kan supaya Aceh dipimpin oleh orang Aceh. Ini tiba-tiba Aceh pimpin ada orang Aceh bro. Gubernur kan Aceh, Kapolda kan Aceh, Pangdam kan Aceh, Kajati kan Aceh. Yang Aceh ini ke Wali Negro bro. Wali Negro yang juga dipilih luar tak berapa. Luar tak beli gua, tuh dipilih. Jadi kena betul imbauan tu. Jangan tu main tak video nama. Sengaja bro dopo bere kan itu Wali Negro dan Duha tu pimpinan dah begitu. Kamu ni rangkang yang lagi rumah shelter dan. Mana kuah rumah dulu. Bere yang pintu hai dulu lah ni kaki raw ke yang. Kaki ngamen. Maka tidak ada lagi pemimpin Aceh. Mayang tak pejuang temu perang habis urang tu nang kucing. Maka cing hotel acara hotel 2020 bulan Juli tanggal 7. Hek temu perang ni habis mati urang hana mutu. PA Merdeka Aceh belum pedang hai merdeka. Gimana perjuangan? Maka kita jadi pertanyaan, kenapa kemudian ketika yang jadi pengaji ketua DPRA dari orang-orang kombatan, justru mereka sangat akur dengan yang dulunya mantan musuh mereka. Ini patut juga dipertanyakan, apa misi yang terselubung di belakangnya? Ini untuk menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi, kan? Kamu mau orang? Jadi wali kota harus pandai diplomasi. Tidak boleh jawabannya itu jika mati. Yang kedua, untuk mengatasnamakan lembaga keulamaan, ini kan hanya kira ulama dalam tentu hamagam. BNPU dipilih pecat dong. Menteri umum kan, karena tetap dia kalau belum tua belum boleh bicara dengan drone. Dan dalam struktur pemerintahan saya hanya terlibat di NPD Aceh Besar. BNPU lagi-lagi provokator Wahabi hanya kan. Kalau saya membawa
Wahabi, Suwaja dan Wahabi. Tapi okeylah, tapi setidak-tidaknya pola pikirnya hampir seragam selama guru-guru kita ini tetap memegang kepada referensi yang sama, kitab-kitab daya I'anatul Talibin, Qulubi Umairah, pepegang kitab Mahdi dan seterusnya, tetap konsepnya itu sama. Ulama sangat-sangat tegas bahwa dari awal tadi narasi yang saya sampaikan, kita tidak bermasalah dengan bank konvensional, kita hanya bermasalah dengan riba. Dan narasi mengusir bank konvensional itu bukan dari ulama, itu dari anggota dewan yang salah paham. Kenapa salah paham? Karena mungkin anak tamat ulah, makanya pola pikirnya itu tidak berkembang, jadi akhirnya terjadilah kontradiksi. Tetapi para ulama sepakat bahwa mengundang kembali bank konvensional, karena di dalamnya selama bank konvensional masih seperti yang kita pahami selama ini, akad paling utama adalah utang riba, utang riba. Itu jangankan bank konvensional, bahkan bank syariah pun beda pula. Kenapa? Karena bank syariah itu pun secara sistem dia sudah sangat syariah, tetapi bank syariah ini hidup di dalam ekosistem yang tidak syariah. Sesuatu yang hidup dalam ekosistem biayanya pasti murah. Makanya harimau di dalam hutan dia nggak perlu uang, anak berlepeng di mulut. Tetapi ketika harimau masuk di dalam kebun binatang, dia hidup di dalam sub ekosistem yang berbeda. Maka harimau di dalam kebun binatang dia perlu uang. Makanya banyak harimau di kebun binatang yang mati kurus karena nggak ada uang. Pertanyaannya, banyak pun harimau berlepeng. Sejak harimau hidup dari habitat, dari ekosistemnya. Maka sekarang ekosistem syariah belum terbentuk. Infrastrukturnya adalah jujur, ekosistemnya itu adalah semua ekonomi yang syariah. Harusnya sekarang orang-orang yang ingin merevisi ini fokus mereka bagaimana memperkuat kanun yang sudah jalan ini untuk bisa sesuai dengan kehendak aturan dari kanun tersebut. Apa yang kurang? Oh, kawan-kawan pengusaha ini perlu garansi untuk dapatkan proyek dari pemerintah. Apa yang kurang? Itu seharusnya mendorong anggota dewan melobi ke pusat untuk bisa mengesahkan bahwa di Aceh ada regulasi khusus. Dulu kita bermasalah, KUR itu nggak bisa disalurkan ke Aceh, harus lewat bank umum konvensional. Tapi setelah kita perjuangkan, ternyata KUR bisa masuk lewat BSI, lewat Bank Aceh. Yang lain pegang hanya berjuang. Itu menunjukkan bahwa anggota dewan kita, pejabat kita tidak punya jiwa untuk memperjuangkan aspirasi ini. Makanya ke depan pilih saya, ini mereka duduk aman. Ataupun ada semangat perjuangan, tetapi tidak ahli di dalam lobby. Idenya kan orang bom. Kau ya kedai ya laki-laki awaknya. Nyampe dah pegang laki upah habis kena air. Bayangkan 4 triliun dikembalikan ke pusat. Andai kata 4 triliun itu diberdayakan ekonomi masyarakat, itu bank-bank luar berlomba-lomba untuk beradaptasi dengan Aceh. Maka sebagai pembelajaran, ketika Ni Aziz Nikmat, Gubernur Kelantan, Allah maafirlahu, berkuasa, beliau ubah regulasi bahwa di Kelantan berlaku syariat Islam dan libur hari Jumat, termasuk perbankan. Pihak pengusahanya komplain, kalau kita libur hari Jumat, bank buka. Kita buka hari Sabtu dan Ahad, bank tutup. Clearingnya sulit. Apa jawaban beliau? Kalau bank-bank nasional tidak mau, kita buka bank daerah. Ada bank Kelantan, libur hari Jumat, buka Sabtu dan Ahad. Ketika perputaran uang itu masuk, orang bank, orang pelepeng. Mereka menyesuaikan, beradaptasi. Nyebabkan hak embung Aceh hanya jalan. Kita yang selalu harus beradaptasi dengan pusat. Nggak pernah kita paksa pengusaha dari luar itu untuk beradaptasi dengan tradisi Aceh. Karena kita nggak punya harga diri. Napeng ada no bagai. Maka saya selalu seugat 96 triliun lebih dana otsus masuk ke Aceh, otsus saja. Andai kata pemikirannya jelas, proyeknya jelas, maka Aceh sangat seksi untuk semua para pengusaha. Tinggal kita bangun jalan tol. Yang jalan tol yang si Banceh itu dari Padang Tinggi sampai Ucok ini kan 12 triliun setengah. 12,5 triliun itu 75 km. 96 triliun udah bagi 12 di tengahnya. Yang merupakan 7 kali lipat. Yang kaji kita pegat jalan tol dari Cekung sampai Kuala Simpang. Lalu kita umumkan, yang pakai plat BL bayar setengah biaya. Yang pakai non BL bayar penuh. Yang UB dan plat 2 pakai BL. Pajak tambah baru dah pegat terowongan dulu dia. Nyai pakai dan cucuk sampai itu. Ini bayangkan, karena kita tidak punya harga diri, tidak punya standar politik, apa yang terjadi? Untuk membuka gerbang tol Yepat di Baitul Salam saja, pemerintah Aceh harus merengek kepada lembaga swasta. Makan bangai kan? Yang kembangan ini kapaan ya. Di tempat kita sendiri, kita yang berdaulat, kita harus merengek kepada orang-orang yang punya modal. Andai kata dari awal kita bangun itu bertahap setahun, kadruk Pulau Simpang gitu ya. Yang biasa ada tiba ke dia Lembah Selawah 22 tengah, kita bagi 20 ribu masuk ke kas Aceh, anak cucu menikmati.
menunjukkan bahwa yang berpikir tentang revisi, mereka memang tidak paham apa yang akan mereka revisi. Jangan baca. Makanya persoalan terbesar negeri ini. Persoalan kenapa? Yang oknum yang berbicara tersebut, dia orang yang mungkin hebat di medan perang. Maka untuk di Aceh, harusnya kita melihat bagaimana perjuangan Indonesia dulu masa Soekarno dengan Jenderal Sudirman. Ketika berperang, Sudirman maju ke depan. Tapi ketika negeri sudah aman, Sudirman tahu diri. Saya hebat di medan perang, bukan di medan politik. Dia kembalikan kekuasaan kepada Soekarno. Terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Soekarno diamankan. Sudirman kembali ke medan perang. Kemudian Sudirman mengecok lebar. Kayak merambah kayak boleh. Tapi ketika Belanda terusir kedua kali, Sudirman kembali temui Soekarno. Sekarang sudah aman, silahkan pimpin kembali. Maka harusnya PA ini yang kombatan-kombatan nggak perlu duduk di meja politik. Aman kerau gede, apa perle promo, perle bantu. Tapi berikan politik dikuasai oleh orang-orang yang memang ahli di bidang politik. Jadi bukan harus turun langsung. Makro banyak payah kubur, payah itu. Ini kita mengerti cepat sekali, bro. Ya, maaf. Ini bukan fitnah, kita demikian. Ya, kita diadu dombakan sekarang sudah. Kita harus bertengkar kembali. Kita sudah bertengkar tentang hal ini, sudah lulus, alhamdulillah. Sekarang timbul divisi. Kenapa ini harus divisi? Ini sesudah terjadinya sistem hacking, ya, itu kalau tepat istilah itu di BSI. Ya. Kemudian datanglah oleh ketua DPR kita, ya, mungkin itu bergantung kepada surat dari pemerintah, ya, untuk merevisi yang ini. Kalau kita lihat secara jujur dan akal sehat, terjadinya di Bank Aceh, di Bank BSI itu, ya, mungkin ini politik, ya, banyak argumentasi sebagai politik di situ. Sesuatu yang tidak diinginkan supaya ini tidak jalan. Bank Syariah supaya tidak jalan, RKS supaya tidak jalan, dibikin yang ini, ya, supaya ada alasan bagi mereka. Oleh kawan-kawan kita mungkin gatal, gatal jero, gatal jero tak garu lah, beda kau jero. Jadi harusnya demikian. Harusnya kita cari apa sebabnya. Tolong bantu. Di Aceh kita perlu Bank Syariah. Perlu kita perlu LKS. Itu lembaga keuangan syariah. Ya. Bantu mereka. Di mana sangkut ini? Itu dengan adanya ini. Jadi bagi kita rakyat Aceh, ini suatu produk hukum. Yang membuat produk hukum itu bukan kita tentunya, tentu pemerintah pusat. Ini harus ada keadilan dan kejujuran di sini. Berkali-kali saya katakan demikian. Uang kita tidak senang, tapi cobalah seperti negara-negara lain, ya, yang sudah diberi kesempatan seperti ini. Ini kesempatan masih bagi rakyat saja. Tapi ini tidak terwujud dengan ikhlas dan jujur. Di situ letaknya. Bukan kita bilang apa terus terang, terang-terangan begitu. Tapi kata demikian. Cukai kena supaya tidak terjadi. Masya Allah. Kita sudah ada peraturan-peraturan itu yang dibukukan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, ya, nomor 11 tahun 2006. Ya. Sudah terjadi apa yang kita mau, ya, kecuali 6 perkara, mungkin semua sudah tahu. Semua sektor yang lain itu dipegang oleh pemerintah Aceh. Kalau ada sesuatu yang bertentangan ataupun yang tidak dikehendaki oleh pemerintah pusat, itu harus berkonsultasi. Ya, ini tidak terjadi, tidak banyak terjadi. Harus konsultasi dengan pemerintah Aceh. Ya, terus sekali DPR. Tapi ini tidak terjadi. Kenapa ini bisa terjadi demikian? Ini kita tidak ada kejujuran, ya, dan keikhlasan dalam hal ini. Sesudah terjadinya tentang syariat Islam biasa, ini tentang keuangan. Keuangan ini kan yang kita mau supaya tidak ada haram di situ. Kita mencoba, walaupun tadi sudah dikatakan bahwa bukan hanya riba saja, tapi yang lain juga tercangkup, tercatat
di situ. Ya. Jadi kita lihat dari riba ini aja. Kita mencoba itu mengecilkan dosa-dosa. Kita banyak dosa. Kita bisa nak tahu kita apa masuk surga. Ya, supaya ini mengecilkan ini supaya jangan Allah nanti akan lebih murka kita. Kita mencoba ini hilangkan semua. Kita susah payah, ya. Perjuangan cukup hebat. Ya, saya sendiri terlibat waktu itu karena menjabat sebagai kepala daerah. Ya. Harus bertanggung jawab. Dan bagi kita ini bukan hanya sesuatu. Revisi kalon LKS ini menjadi kegelisahan bersama. Kemudian orangnya itu juga, Prof. Sejak tahun 2020 ya. Kita juga pernah didatangi beberapa orang-orang yang berkeinginan agar media membangun opini, bisa menghadirkan kembali bank konvensional. Kemudian Prof yang membidani salah satu membidani kanun ini ingin pendapat bagaimana sebenarnya kanun ini, jika mungkin harus direvisi, apa yang direvisi. Tapi yang kita lihat kejadian hari ini, belakangan ini kan keinginan mereka menghadirkan kembali bank konvensional ke Aceh. Tentu ada parameter yang mereka pertimbangkan mengapa bank konvensional harus dihadirkan kembali ke Aceh. Mungkin itu, Prof, kepingin kita ada formula yang tepat untuk jika mungkin harus direvisi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kalau persoalan orang, institusi, mungkin senior-senior wartawan sudah paham. Tadi pertanyaan yang tadi, kalau sekiranya direvisi, apa materi muatan yang mau direvisi? Kemudian yang kedua, ya tentu konsekuensi yang muncul dari revisi itu. Kalau satu produk hukum, katakanlah produk hukum daerah kanun di Aceh ini direvisi, revisi itu dua kemungkinannya. Karena apa? Karena bisa jadi usulan direvisi itu oleh satu pihak, katakanlah eksekutif, belum tentu yang seperti itu nanti outputnya. Karena apa? Karena yang diusulkan misalnya A, tetapi di dalam pembahasan nanti, karena pembahasan bersama, yang keluarnya bukan A, bisa AB, bisa C, bisa D, atau bisa tidak keluar. Itu kemungkinan terjadi. Bisa jadi kalau sudah direvisi, usulan revisi itu yang misalnya yang diusulkan adalah satu pasal, itu bisa saja yang dibahas, yang dihasilkan output itu bukan satu pasal, bisa merombak 10 pasal. Maka saya katakan tadi, tolong hati-hati untuk mempertimbangkan revisi. Ya, kita beberapa kali juga pernah ikut sebagai tim ahli di DPR RI untuk merevisi suatu undang-undang. Itu resikonya seperti itu. Bisa saja yang diusulkan itu sesuai dengan yang diusulkan yang jadi nanti. Bisa jadi yang kita usulkan itu tidak sesuai. Bisa jadi yang tidak pernah kita usulkan itu yang jadi. Maka oleh karena itu sangat hati-hati. Karena apa? Kalau sudah diusulkan dan dibahas bersama, tidak bisa dikendalikan lagi oleh si pengusul. Karena apa? Karena sudah bicara pada diskusi, pada pembahasan secara bersama-sama. Maka di situ intervensi baik di internal partai politik maupun di luar internal partai politik itu sangat mungkin terjadi. Itu secara prosedural. Resiko dan dampak-dampak itu akan sangat dirasakan. Jadi ketika kami menyampaikan di beberapa forum, tolong dipertimbangkan hati-hati satu produk hukum itu direvisi. Itulah alasannya.
baik sampai berlebo mana, umpung mana kada. Nah, itu kira-kira seperti itulah bahasa kinayahnya. Nah, yang berlebo mana, tak baik berapa mana, umpung mana kada. Ya, kira-kira seperti itu. Itu satu hal. Kalau tadi ada komplain ya, bahwa yang diinginkan nanti semangat lahir atau kehendak lahir Bank Konven, itu sebetulnya satu pasal saja. Apa pasalnya? Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh adalah lembaga keuangan konven dan syariah. Selesai. Kalau kalimat itu muncul, selesai semua. Karena kita sudah batasi kan, bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah. Tak perlu banyak yang lain kalau mau ditambah. Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah dan konven. Selesai. Itu buyar semua, Pak. Mulai dari struktur kelembagaan, sumber daya insani, akad, sampai konsekuensi apapun. Hanya satu kalimat saja, Pak. Jadi kalau kita dulu mengusulkan, merumuskan sedemikian rupa itu, kita sudah pertimbangkan konsekuensi-konsekuensinya. Jadi kalau mau ditanya kepada saya, apa Pak yang mau kita revisi, apa? Gak usah, satu kata saja. Tambah. Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh adalah lembaga keuangan berdasarkan syariah dan konven. Selesai. Apa yang masalah? Jadi nggak usah berpikir dari minal masyriq ilal maghrib. Satu saja selesai. Nah, jadi sangat simpel. Tapi kita kan mempertimbangkan bukan hanya itu filosofinya, masyarakat Acehnya, regulasinya, keistimewaannya, kekhususannya, dan yang tadi disampaikan oleh Abu, bukan hanya kepentingan duniawinya itu, tapi ukhrawiyah juga. Saya dulu sering sekali ketika ada masalah diskusi dengan Abu itu mengenai konversi Bank Aceh dari konvensional ke syariah. Di dalam sebelum RUPS Abu kan, ada pertemuan Bupati Wali Kota sebelum Musrembang. Jadi saya harus sampaikan di sini karena ini sudah selesai. Abu waktu itu sebagai gubernur memanggil seluruh kepala daerah sebelum RUPS. Nah, ini menjadi catatan sejarah yang saya patut sampaikan hari ini. Itu pas Musrembang, itu semua kepala daerah hadir. Acaranya di DPR. Tapi Abu memanfaatkan waktu itu mengumpulkan kepala daerah kan tidak mudah. Bupati Wali Kota maksudnya. Sekali jalan. Musrembang, terus RUPS. Sebelum RUPS, Abu buat pertemuan dengan seluruh Bupati Wali Kota di Pondopo, memberitahu akan ada kehendak konversi dari bank konven ke bank syariah. Itu artinya nanti kalau ada RUPS kan selesai, tinggal ketua palu lega, nggak banyak diskusi. Abu mengundang semua. Nah, saya kalau RUPS waktu itu nggak boleh hadir, saya hanya kepala dinas ya hadir, saya kan diperintah Pak Gubernur ya hadir saya. Tapi apa kejadiannya? Nah, ini saya mau sampaikan dan itu penting menjadi catatan sejarah. Sebelumnya sudah beberapa kali komunikasi, tapi pada hari H itu salah seorang bupati, ya Bupati Aceh Barat waktu itu kan Abu mau sampaikan kita mau konversi. Gitu. Mohon pendapat pandangan dari Bupati Wali Kota, bagaimana, setuju atau tidak. Jadi besoknya kalau nanti RUPS LB atau RUPS LB nggak usah panjang-panjang cerita. Jadi waktu itu ada salah seorang bupati Menteri Kota, wali bupati di Aceh Barat. Nah, kayak saya sebut sekarang nggak ada masalah karena sudah selesai. Adito dia bangun. Abu mungkin masih ingat. Saya dukung konversi bank konven ke bank syariah dan saya akan tambah modal 5 miliar setelah itu. Nah, sekarang saya mau tanya, mana bupati wali kota yang nggak setuju konversi? Tak ada satu pun yang jawab setuju semua, kecuali bukan nggak setuju almarhum
Tuku sama Indra almarhum. Dia bilang, saya bukan tidak setuju, Abu. Saya sangat setuju. Saya ini bankir. Dia mantan pimpinan cabang Bank Aceh, cabang Tapak Tua. Saya setuju. Bukan saya tidak setuju bank konversi bank konven ke syariah. Saya setuju. Tapi saya minta kepada seluruh bupati wali kota, jangan jadi perasan lagi seperti konven. Itu bukan. Sebab dia kepala daerah, saya jadi Bapeng saja kerja di Candok ini. Seperti itu. Dia beritahu itu. Jadi kalau begitu setuju, oke. Nah, kita kalau sudah syariah jangan lagi seperti itu. Nah, jadi ini bahwa ada dinamika waktu itu, ada yang setuju, ada yang tidak setuju di lingkungan birokrasi, ya. Abu sudah ya betul. Saya pulang, Abu telepon. Nyoka lain go, kaidah ke kau hanya jadi konversi itu bank sa waktu. Di situ ada ide, Pak. Bank Aceh sekarang yang sudah ada, PT Bank Aceh waktu itu, jangan konversi, bikin bank satu lagi namanya PT Bank Aceh Syariah. Ini perlu saya sampaikan karena ini belum tertulis dengan baik. Dan ini sejarah. Agar bank pemerintah punya dua bank, Bank Aceh Konven, Bank Aceh Syariah. Maka lahirkan kanun PT Bank Aceh Syariah. Salah satu waktu itu kewajiban buka bank itu modal setornya itu 500 miliar setor minimal. Karena kanunnya sudah jadi, gubernur waktu itu mesti melaksanakan kanun, melakukanlah setoran modal pertama, dan Abu mengambil dana setoran 500 miliar itu terus akhirnya ya kenalah dana-dana pokir itu, dana pokiran itu. Akhirnya apa? Becok dah kamu, Pak. Tak tok mentang, tak cabut mentang kanun PT Bank Aceh itu, akhirnya konversi saja. Artinya mengurangi, tidak ambil yang porsinya. Kan gitu. Jadi ini jadi artinya apa? Itulah dasarnya. Besok kita undang OJK dan seterusnya memberi penjelasan. Jadi inilah modelnya. Jadi dulu ada kanun PT Bank Aceh yang sudah dicabut, Pak. Waktu itu saya beritahu ke Abu, kita diberi kewenangan, Abu diberi amanah, saya diberi amanah walaupun kecil. Kalau kita punya kewenangan untuk mengantarkan orang Aceh ke surga, maka kita akan gunakan kewenangan itu. Tapi ketika kita buka satu jalan ke surga, satu jalan ke neraka, kalau nanti di hari akhir ditanya malaikat, kita tidak bisa jawab. Tapi ketika kita buka jalan ke surga saja, tapi orang Aceh belum juga bermuamalah secara syariah, itu ada bab lain, bab ustaz, bab dunia pendidikan. Tapi kalau kita sudah punya kewenangan, masih juga buka jalan, itu susah sekali kalau kita jawab pertanyaan malaikat. Jadi kalau satu saja, tapi orang Aceh belum melaksanakan muamalah syariahnya, masih ada kemungkinan kita bisa jawab. Oh, ada banyak faktornya, ya pendidikannya belum, ya walaupun itu juga menjadi amanah. Jadi saya pikir itu beberapa catatan dan mungkin cuplikan sejarah yang patut juga kita sampaikan demi untuk kita bisa pahami bahwa perjuangan untuk menjalankan muamalah syariah itu perlu kekuasaan politik yang sungguh-sungguh. Saya akan bet lagi tengok dia berarti dalam I trum kali ini supaya ada efek. Profesor mengatakan tadi supaya ada efek pemikiran. Kita bukan memfitnah mereka, tapi kita ingin supaya mereka itu belajar kembali. Anong umurian? Bagi kita yang terlibat, kita harus tahu bahwa ini mereka itu belum mengerti. Ya, mungkin kita cobakan sekarang mengerti semua. Yang ini adalah wajib karena ini perintah Allah dan sunnah Rasul. Rekening kembali ya. Karena menjadi satu rekening saja, yaitu rekening BSI. Jadi dari 3 bank dikonversi menjadi satu rekening bank, yaitu Bank BSI. Nah, alhamdulillah juga ini juga selesai dilaksanakan. Nah, artinya masa transisi yang diberikan oleh kanun itu bisa lebih cepat diwujudkan, direalisasikan sampai sebelum tenggat waktunya. Tenggat waktunya itu Januari 2022.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, seharusnya setelah ini dilaksanakan, kita harus berangkat lebih jauh lagi, ya. Tidak lagi berbicara mengenai apakah konvensional ataupun syariah, kembali lagi ke konvensional. Nah, diskusi-diskusi seperti ini justru akan membuat kita setback, ya. Balik lagi ke belakang dan melupakan apa amanat kanun LKS yang lain. Nah, kalau kita baca kembali kanun LKS ini, ternyata dalam kanun ini amanat-amanat yang ingin dicapai itu tidak kecil Bapak Ibu sekalian. Bukan persoalan konversi ke syariah saja. Nah, tapi kanun ini berupaya untuk memberikan orientasi baru arah perekonomian Aceh. Nah, ini bisa kita buktikan nanti di dalam beberapa pasal, ya. Yang pertama di pasal 14, ya. Pasal 14 ayat 4. Itu disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Aceh itu harus pro sektor real, pro UMKM dan sektor produktif. Bagaimana kanun meminta 40% dari total pembiayaan yang disalurkan itu harus ke sektor ini. Sementara kalau kita bandingkan dengan peraturan Bank Indonesia, itu Bank Indonesia hanya meminta 20% dari total pembiayaan lembaga keuangan harus mengarah ke sektor real, UMKM dan sektor produktif. Artinya kanun meminta lebih besar, 20%, ya. Jadi 40% dari yang diinginkan oleh peraturan Bank Indonesia. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya pemerintah Aceh mengawal kanun ini dan mengawal LKS agar menyalurkan pembiayaannya ke sektor real, sektor UMKM dan sektor produktif, bagaimana terjadi akselerasi peningkatan perekonomian Aceh ke depan. Kemudian kanun juga meminta, nah tadi Pak Prof. Rizal sudah berbicara mengenai akad, ya. Nah, di dalam kanun itu di pasal 14 juga, ya, ayat 6 dan 7 itu disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah itu menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil 40% dari total pembiayaannya pada tahun 2024, artinya tahun depan. Nah, kita tahu bahwa di dalam akad-akad syariah ini kita memang bisa menggunakan, ya, berbagai macam akad, ya, termasuk akad murabahah, ya. Murabahah akad yang paling banyak digunakan hari ini di lembaga keuangan syariah. Nah, itu cocoknya untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif, ya. Nah, di dalam kanun itu diatur bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil mudharabah dan musyarakah itu 40% dari total pembiayaan. Nah, ini juga ada wajah baru nanti kalau dengan catatan pemerintah Aceh mau mengurusi ini, dia bukan mengurusi revisi lagi kembali ke konvensional, ya. Dia mau mengawal kanun yang telah dilahirkan oleh pemerintah Aceh sebelumnya yang mengamanatkan kepada LKS ini mulai diatur oleh pemerintah Aceh agar pembiayaannya mengarah ke mudharabah dan musyarakah, ya, ini bagi hasil yang bermitra dengan nasabah. Jadi tidak lagi melulu pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya konsumtif berdasarkan akad murabahah. Kemudian di dalam kanun juga diatur, ya, pasal 15 dan 16. Nah, itu dikatakan bahwa lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Aceh itu mesti berorientasi sosial. Ini dilakukan dengan mengintegrasikan, ya, lembaga keuangan syariah dengan Baitul Mal Aceh. Nah, itu disebutkan secara eksplisit di dalam kanun. Juga mengintegrasikan zakat, infak, dan sedekah dan wakaf, ya, dalam keuangan sosial Islam. Nah, jadi orientasi LKS di Aceh tidak sama seperti orientasi lembaga keuangan konvensional yang melulu profit, ya. Nah, di sini diatur dalam kanun bahwa LKS ini harus berorientasi sosial. Nah, ini juga perlu dikawal, ya, perlu penguatan lebih lanjut dari pemerintah Aceh agar ini dapat dilaksanakan. Terakhir yang menarik adalah di pasal 17, ya, di pasal 17 itu disebutkan pengembangan produk dengan karakter dan kebutuhan masyarakat, ya, dengan memperhatikan kepatuhan syariah, aspek kehati-hatian dan analisis kelayakan. Nah, ini pasal ini menginginkan bahwa LKS juga dapat berinovasi, mengembangkan produk-produk berbasis kebutuhan lokal, ya, produk lokal yang tidak sama dengan daerah-daerah yang lain, ya. Kita misalnya ada kegiatan-kegiatan aktivitas mawah, aktivitas gala dan lain sebagainya. Nah, ini bisa juga diintegrasikan
dalam produk LKS menjadi sebuah produk baru, inovasi produk yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Nah, itu di samping mungkin nanti ada produk-produk lain yang bisa diciptakan. Nah, kanun LKS ini membuka peluang itu, membuka peluang inovasi lembaga keuangan syariah untuk melahirkan produk lokal. Nah, bagaimana kita bisa menjaga agar bank syariah yang beroperasi di Aceh ini benar-benar patuh syariah? Bagaimana kita bisa menjaga kesyariahan LKS ini? Nah, itu disebutkan di dalam kanun bahwa kita membentuk, pemerintah Aceh membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan DSA, Dewan Syariah Aceh di tingkat provinsi, dan DSK, Dewan Syariah Kabupaten Kota di tingkat kabupaten kota. Nah, jadi DSA dan DSK inilah yang diberikan amanah untuk menjaga kesyariahan bank syariah, karena kita tidak mau LKS ini sama dengan di provinsi yang lain, ya. LKS kita harus murni syariah, harus patuh dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kanun ini memuat potensi-potensi yang bisa dikembangkan lebih lanjut, ya, untuk merubah wajah ekonomi Aceh ke depan. Mau tidak mau kita harus akui bahwa Aceh sudah menjadi daerah termiskin, tertinggi kemiskinan, ya, di Sumatera ini sejak tahun 2002. Ya, jauh sebelum kanun LKS ini lahir kita sudah miskin. Struktur ekonomi kita tidak bagus, ya. Sektor ekonomi produktif tidak berkembang, sektor industri juga tidak berkembang. Nah, harapannya dengan kanun ini ada spirit baru yang kita bawa, yang bisa dimainkan oleh pemerintah Aceh dan sektor industri keuangan agar kita bisa keluar dari tingkat kemiskinan. Terakhir, untuk mengingatkan kembali, ya, UU PA tahun 2006, ya, di pasal 155 ini menarik karena di sini memberikan orientasi bagaimana perekonomian Aceh ke depan, ya. Perekonomian Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan ekonomi rakyat, dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan. Artinya